Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirna Satya Putri dari kelas 11 CCI 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 13 yaitu failover dan load balance. Nah, daftar isinya yaitu 1 failover dan penyeimbangan beban, 2 setting topologi, 3 konfigurasi failover, 4 konfigurasi load balance ECMP, 5 kasus berbeda bandwidth pada ISP, 6 konfigurasi load balance router rules, yang ke-7 konfigurasi load balance firewall manage. Nah, untuk materi yang pertama ada konsep failover dan juga load balance. Nah, di sini ketika kompannya memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangannya memiliki jalur internet dengan menggunakan 2 ISP dan juga failover, 1 aktif, 1 backup, sedangkan load balance yaitu 2 aktif secara bersamaan. Dan penjelasannya dalam sebuah perusahaan menggunakan 2 jalur internet atau 2 ISP dilakukan untuk meningkatkan kestabilan, kecepatan, dan kesetiaan koneksi. Dengan memiliki 2 ISP, perusahaan tidak bergantung pada satu jalur saja sehingga resiko gangguan internet dapat diminimaliskan. Yang pertama itu ada 2 ISP. 2 ISP berarti router perusahaan terhubung ke 2 provider internet berbeda. Hal ini memberi 2 keuntungan utama. Jika salah satu ISP mengalami gangguan, masih ada jalur cadangan. Kapasitas volt dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan 2 koneksi secara bersamaan. Failover yaitu metode di mana hanya satu jalur internet yang aktif sedangkan jalur lainnya berfungsi sebagai backup. Cara kerjanya yaitu semua trafik internet melewati ISP utama. Jika ISP utama putus, router otomatis memindahkan trafik ke ISP cadangan. Ketika ISP utama pulih, koneksi dapat kembali menggunakan jalur utama. Tujuannya yaitu menjamin layanan tetap berjalan tanpa gangguan. Juga yang namanya balance adalah metode di mana kedua jalur ISP aktif bersamaan dan trafik baik dibagi keduanya. Manfaatnya membagi akses internet agar lebih merata, meningkatkan total kapasitas bandwidth, koneksi lebih stabil karena tidak bertumbuh pada satu jalur saja. Teknik load balancing ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti PCC, SCMP, atau police routing. Nah, untuk materi yang kedua terdapat 2 router dan juga 1 router customer yang bertindak sebagai ISP dan satunya lagi sebagai router customer. Untuk IP kedua, router ISP di setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka selanjutnya kita bisa memberikan IP di router customer. Kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Ini kalian masuk ke bagian inbox ISP, lalu kalian bisa klik menu IP, lalu kalian pilih address. Nah, di sini kalian bisa klik tanda plus, lalu pada addressnya kalian bisa ketikkan 192.168.1.1/24. Nah, kalian bisa pilih yang internet 2 interface-nya. Lalu kalau sudah ini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu sama saja pada ISP 2-nya. Nah, ini juga sama pada ISP 2. Nah, ini sama pada ISP 2, kalian bisa klik menu IP lalu ke address. Lalu kalian bisa klik tanda icon plus. Nah, untuk addressnya ini kita isikan 172.16.1.1. Nah, lalu untuk interface-nya yaitu 2. Ini kasih /24 ya teman-teman. Apply lalu oke. Nah, kalian bisa ke Windows Customer ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lakukan static addressing di router customer. Nah, lalu di sini kita berikan IP yang mengarah ke internet 1. Jadi kita ke IP lalu kalian bisa ke address. Nah, kalian bisa klik tanda plus. Nah, ini misalnya IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, lalu untuk interface-nya yaitu internet 1. Lalu kalau sudah kita klik apply lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke ISP 2 yaitu 172.16.1.2/24. Nah, lalu untuk internetnya yaitu internet 2. Kalau sudah kita klik apply lalu OK. Lalu kita setting agar router customer dapat mengakses internet bisa ke menu IP lalu kita ke routes. Lalu pada gateway-nya kalian bisa menggunakan 192.168.1.1. Kalau sudah kita klik apply lalu OK. Lalu kalian tambahkan lagi 172.168.16.1.1. Nah, kalau sudah kita klik apply lalu OK. Nah, kalau sudah, kita bisa setting di IP DNS-nya. Kalian bisa menu IP, lalu kalian bisa klik yang DNS. Nah, ini pada server kalian bisa ketikkan 8.8.8. Nah, habis itu kalian bisa klik apply, lalu oke. Nah, ini kita bisa ke terminal. Kita ctrl-C, lalu kalian ping. Nah, lalu pada bagian PC ini kita akan melakukan konfigurasi pertama. Kita akan melakukan konfigurasi break, yaitu menyatukan 3 dan 4. Kalian bisa ke Winbox pada customer. Lalu kalian bisa masuk ke menu break. Nah, ini kita bisa klik tanda plus. Lalu di sini kalian bisa tambahkan namanya menjadi break customer. Kalau sudah ini kita klik apply lalu oke. Lalu pada port untuk interface-nya yaitu kalian bisa menggunakan interface 3. Kalau sudah ini kita klik apply lalu oke. Lalu tambahkan lagi untuk interface-nya yaitu internet 4. Terus kita klik apply lalu oke. Nah, lalu kita bisa ke menu IP lalu ke address. Nah, di sini kalian bisa klik tanda plus. Lalu IP-nya yaitu 10.10.10.1.1/24. Nah, ini untuk interface-nya kalian bisa pilih yang break customer lalu kita klik apply lalu oke. Untuk interface break-nya yaitu kalian bisa ke IP DHCP. Nah, ini kalian bisa ke DHCP 1. Nah, untuk internetnya kalian bisa menggunakan break customer. Nah, kalau sudah ini kita klik next terus. Ini kita oke. Nah, kalau sudah ini kita ke IP lalu ke firewall. Nah, ini kita ke bagian NAT. Kalau sudah ini kita klik plus. Nah, untuk chat-nya kalian bisa pilih yang SRC NAT. Lalu untuk yang out interface-nya kalian menggunakan internet 2. Lalu ke action. Nah, kalian bisa pilih yang MySQL. Nah, kalau sudah ini kita bisa klik apply lalu oke. Kalau sudah ini kita akan request IP DHCP ke kedua PC-nya. Nah, ini kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, ini IP-nya lalu ini kita ke VPC 2-nya. Nah, di sini sudah ada IP-nya lalu kalian bisa ketikkan ping 8.8. Untuk yang ketiga kita bisa implementasikan, kalian bisa buka Winbox di router customer, lalu kalian bisa ke IP lalu bisa ke routes. Nah, di sini kalian bisa lihat yang aktif adalah ISP 1.
Maka di sini kita akan ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Kalian bisa ubah ISP1-nya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan 10. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, kita coba cek pada jalur ISP2. Nah, di sini pada cek kedua itu ada berapa pilihan. Yaitu ada ping dan juga ada ARP. Di sini kalian bisa pilih yang ping saja. Kalau sudah kita bisa klik apply lalu oke. Lalu kita disablekan IP yang ada di ISP2-nya yang mengarah ke customer. Nah, ini kita ke menu IP lalu ke address. Nah, di sini kita disablekan yang mengarah ke customer. Ini kita disablekan saja. Kalau sudah ini kita bisa masuk ke Winbox customer-nya lagi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah pindah ke ISP1. Di sini untuk materi yang keempat kita langsung konfigurasikan saja. Kalian bisa mengaktifkan ISP2-nya lagi. Nah, yang mengarah ke customer. Nah, kalau sudah ini kita ke router customer. Lalu di sini kalian bisa ke menu IP lalu ke router. Nah, di sini untuk ini kalian bisa disablekan saja. Ini kita klik plus. Lalu untuk gateway-nya kalian bisa ketikkan 192.168.1.1. Nah, lalu ini kita tambahkan lagi. Nah, ini kita ketikkan 172.16.1.1. Lalu habis ini kalian bisa klik apply lalu oke. Untuk materi yang kali ini kita uji coba pada ISP2 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya yaitu 8 Mbps. Nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Kalian bisa ke Windows Router Customer, habis itu kalian bisa ke menu IP lalu kalian bisa ke router. Nah, di sini kalian bisa klik icon plus. Lalu pada gateway-nya kita butuhkan 5 kolom. Di sini kalian tambahkan dulu. Nah, ini 192.168.1.1. Nah, ini 172.16.1.1. Ini 172.16.1.1. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kalau sudah ini kita bisa klik apply lalu oke. Ini kita ke menu tools. Kita bisa ke traceroute. Nah, pada traceroute ini kita bisa menggunakan IP Facebook. Nah, ini kita bisa ke command prompt terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa ketikkan nslookup facebook.com. Nah, ini ada IP-nya ini ya, teman-teman. Ini kita copy terlebih dahulu. Nah, untuk protokolnya kalian bisa menggunakan ICMP. Nah, kalau sudah ini kita bisa start. Nah, ini kita bisa ketikkan IP 10.10.10.11/24. Lalu 10.10.1/24. Nah, kalau sudah ini kita bisa enter. Lalu ini kita bisa ketikkan IP DNS88. Ini kita bisa ketikkan show IP. Nah, untuk yang VPC2 kalian bisa ketikkan IP 10.10.10.12/24. Lalu 10.10.10.1/24. Nah, lalu kalian bisa ketikkan IP DNS88. Lalu kita show IP. Lalu kalian bisa ke Winbox Router Customer. Kalian bisa ke IP lalu ke routers. Nah, di sini kalian bisa disablekan semua. Nah, ini kita disablekan semua. Lalu ini kita bisa ke rules. Kalian bisa ketikkan SRC address 10.10.10.11. Lalu kalian bisa ketikkan VPC 4. Nah, kalau sudah ini kita bisa klik apply lalu oke. Dan ini kita ketikkan 192.168.1.1. Lalu pada routing mark kita bisa ketikkan pilih yang VPC 2. Lalu yang router mask-nya kalian bisa ketikkan VPC 1. Nah, ini kita bisa klik apply lalu copy. Nah, ini kita ke di 172. Lalu ini 16. Lalu ini kita ke VPC 2. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Lalu kita masuk ke materi yang ke-7. Ini kita bisa klik IP lalu kita ke root. Nah, ini kita bisa disablekan terlebih dahulu. Kalau sudah ini kita ke IP lalu ke firewall. Nah, lalu untuk chain-nya itu kita pakai yang pre-routing. Lalu untuk SRC address-nya kita bisa mengetikkan 10.10.10.11. Lalu untuk action-nya kita menggunakan mark routing. Lalu ini kita bisa mengetikkan mangle ISP1. Lalu ini kita copy. Nah, ini kita ke di 12. Lalu untuk action-nya itu sama. Lalu ini kita ganti menjadi ISP2. Kalau sudah ini kita klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah di sini kita ke IP lalu ke routers. Nah, di sini pada routers kalian bisa tambahkan. Lalu untuk gateway-nya ini kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, lalu untuk routing mask-nya kita menggunakan mangle ISP1. Nah, kalau sudah ini kita klik apply lalu ini kita copy. Nah, ini kita ganti menjadi ISP2. Kalau sudah ini kita klik apply lalu oke. Nah, sekian pembahasan bab 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.